Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, semuanya memang harus kita akui bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Kita harus jelas, tegas di dalam hidup ini. Bahwa mengandalkan Tuhan satu-satunya adalah tujuan hidup kita. Tidak ada yang bisa menolong hidup kita, tidak ada. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan saya berikan tema berjaga-jaga dan berdoa. Untuk apa? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Itu yang membuat kita hari-hari ini. Minggu lalu saya sudah bicara tentang bagaimana kita berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan katakan apa? Bahwa kita harus memperhatikan dengan saksama bagaimana cara kita hidup. Kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Karena waktu-waktu yang kita lewati ini adalah waktu-waktu yang jahat. Dan yang ketiga, Tuhan inginkan satu perkara dalam hidup kita. Itu apa? Kita harus mau tahu dan mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 12 minggu lalu kita sudah bicara bahwa kehendak Tuhan dalam hidup kita itu. Ayat yang ke-10 bahwa kita harus hidup layak, hidup berkenan dalam segala sesuatu kepada Tuhan. Terus memberi buah. Terus bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan yang benar. Dan minggu ini kita mau bicara tentang kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius pasal 26 ayat 41 kita akan baca bersama-sama. Matius 26 ayat 41. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Iya. Ini memang Tuhan sudah katakan kepada murid-muridnya ketika mereka sepakat untuk ikut kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan ada di taman Getsemani, Tuhan berdoa kepada Bapa. Bapa, kalau bisa cawan ini dilalukan, tapi itu bukan kehendakku Bapa. Tapi kehendakmulah yang jadi. Berulang kali dia meminta kepada Bapa, tapi Yesus taat kepada kehendak Bapa. Dan dia lihat rupanya murid-murid ini perlu mendukung dia. Makanya dia berkata di dalam ayat 40 dibacakan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Iya, why? Kenapa Petrus? Bapak Ibu, Tuhan memilih Petrus untuk memberi nasihat khusus. Agar ia dapat kuat menghadapi kejadian yang akan menimpa dia. Dan supaya dia tidak menyerah pada pencobaan yang akan datang. Makanya Tuhan minta kepada Petrus. Setelah dia membangunkan mereka, mereka tidur lagi. Dan yang ketiga kali dia datang lagi dan dia berkata ini. Dia berkata setelah itu ia kembali pada murid-murid itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam untuk aku?" Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diminta untuk berjaga-jaga. Perjalanan hidup kita di dalam tahun 2021 baru beberapa waktu, belum begitu lama, masih panjang. Tetapi engkau diminta Tuhan berjaga-jaga dan berdoa. Apa itu kata berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu dari kata Gregorio. Artinya memperhatikan dengan teliti atau jangan sampai tertidur. Nah kata ini dari akar kata egeiro. Artinya bangkit. Nah yang Tuhan inginkan dalam berjaga-jaga itu kerinduan Tuhan bahwa kita tidak hanya berjaga-jaga dalam arti yang pasif. Ya udah jaga-jaga. Coba saudara lihat satpam-satpam yang ada.
Cuman berjaga-jaga di pos, pokoknya enggak tidur. Kalau tidur ya karena ngantuk. Tapi yang Tuhan inginkan bukan berjaga-jaga dalam pengertian yang pasif. Tetapi ada egeiro, bangkit. Kita seringkali cuma memperhatikan. Ya berjaga-jaga sambil perhatikan. Oh enggak apa-apa, barangnya enggak hilang. Yang Tuhan mau bukan hanya sekedar memperhatikan. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya kita bangkit. Artinya bangkit dan menjadi kuat dan mengejar dengan tiada henti. Itu namanya berjaga-jaga. Saya melihat satpam kami yang ada di perumahan di Mediterania. Mereka kapan-kapan jam sekian mereka keliling. Saya tanya, ngapain Pak? Absen pakai colokan itu. Cek, di absen. Berapa jam mereka harus keliling perumahan. Harus aktif. Jangan diam di pos satpam. Yang Tuhan minta berjaga-jaga itu adalah kegiatan bangkit menjadi kuat mengejar dengan tiada henti terus menerus. Nah kita lihat apa kata berdoa, berjaga-jaga dan berdoa. Kata berdoa ini dari kata prosefkomai. Artinya dari dua kata pros dan ekomai. Dan kalau disambung kata proskomai itu artinya harapan atau keinginan yang sangat kuat untuk maju ke depan. Jadi kenapa Tuhan minta berjaga-jaga dan berdoa? Supaya kita aktif, bangkit, kuat, mengejar dengan tidak henti. Apa itu? Harapan dan keinginan kita untuk bisa tetap bersekutu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang Tuhan maksudkan berjaga-jaga dan berdoa ini dalam kerangka, dalam hubungan dengan supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Dalam konteks ini, jatuh dalam pencobaan adalah Petrus yang diberi nasihat. Kenapa? Karena Petrus sebelum dia menyangkal Tuhan, Tuhan sudah memberi peringatan. Berjaga-jaga dan berdoa. Bahkan Petrus dengan semangat 45-nya. Dia berkata, aku tetap bersama dengan Tuhan. Nah kata menyangkal ini adalah mengingkari. Tidak mengakui, melawan, menentang. Atau menolak. Nah ini hubungannya dengan apa? Penyangkalan ini bisa terjadi karena akan memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang paling kita harus belajar. Jangan sampai Bapak Ibu kita jatuh dalam pencobaan untuk kita bisa mengingkari, tidak mengakui, bahkan melawan, menentang atau menolak Yesus. Dia terlalu baik bagi kita. Tadi kita sudah menyanyi dengan lagu-lagu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mencintai kita. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan dengan baik karena kasih Tuhan. Jangan cuma hal-hal yang sifatnya duniawi. Saudara menyangkal Tuhan. Makanya Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoa. Di tahun 2021 ini terus kita harus berjaga-jaga. Nanti poin terakhir saya beritahu saudara. Bagaimana Tuhan berjaga-jaga terhadap pencobaan yang dia alami. Dan di sini kita perhatikan yang pertama. Semangat Petrus mengiring Yesus. Matius 26 ayat 31-35 dibacakan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya, saudara lihat. Perkataan Petrus ini menunjukkan betapa hebat
Seorang bila sedang bersekutu dengan Tuhan, bila punya hubungan baik dengan Tuhan, seseorang itu bisa lihat kualitas imannya. Seperti Petrus. Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Dalam hubungan baik dengan Tuhan, biasanya orang semua begitu. Kalau dalam hubungan persekutuan dengan Tuhan, semuanya oke dengan Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Benar kan? Kalau saudara dalam kapasitas yang baik dengan Tuhan, aduh, apa saja mati kalau mau mati. Sekali Yesus tetap. Oh, sekali Yesus tetap Yesus. Kalau berada di dalam persekutuan. Kalau begini tuh semua orang gampang. Persis Petrus. Tapi kalau situasi dan kondisinya sudah berubah, keadaannya mendesak, apalagi bicara soal kebenaran, kadang-kadang orang langsung bisa melupakan Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah saudara punya pengalaman ini? Kalau lagi bersama dengan Tuhan, wah semuanya terbuka, jujur, baik. Sekali Yesus tetap Yesus. Tetapi ketika saudara ada di kondisi yang berubah. Di satu kondisi yang memungkinkan kamu harus mempertahankan iman. Masih bisakah kita berkata benar? Masih bisakah kita berkata iya di atas kata yang ya, tidak di atas kata yang tidak? Banyak orang menuduh, mencibir Petrus. Kenapa kamu murid menyangkal Yesus? Padahal kita sering kali melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, akibat dari tidak berjaga-jaga dan berdoa. Mari kita memperhatikan dengan baik. Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75 dibacakan. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Iya. Makanya Yesus berkata di ayat 40 tadi. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41 dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu memang penurut, tetapi daging memang lemah. Tuhan sudah kasih jalan keluar. Tapi dia temukan Petrus dan kawan-kawan tetap tertidur. Ayat berikutnya dia bilang, bersiaplah, mari kita pergi. Karena waktunya sudah tiba. Anak manusia harus diserahkan kepada mereka. Bapak Ibu, dan disinilah yang saya lihat kenapa kegagalan Petrus. Karena disuruh berjaga-jaga dan berdoa. Itu tidak punya kemampuan 1 jam saja. Makanya di dalam praktek hidup kita ini. Bisakah kita 1 jam aja. Bukan soal berjaga-jaga berdoa soal makan, minum. Tetapi ini yang kita perlu lihat bahwa nanti akan banyak pencobaan-pencobaan yang bisa menggagalkan perjalanan iman kita, Bapak Ibu. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu hari ini adalah pembelajaran ketika Petrus jatuh di dalam pencobaan. Alkitab mencatat sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan. Apa itu menyangkal Tuhan? Mengingkari, tidak mengakui, melawan,
menentang, bisa menolak. Bapak Ibu, menolak. Inilah yang kita harus ingat. Karena ada akibat bila orang tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Bisa terjadi penyangkalan terhadap Tuhan kita. Mungkin saudara tidak terang-terangan bicara saya menolak Yesus. Bukan. Tetapi bisa situasi dan kondisi yang membuat kita bisa menyangkal Yesus. Kenapa? Terdesak harus berkata ya atau tidak. Karena ini urusan dengan pekerjaan saya. Kalau saya bilang iya, saya dipecat. Ini urusan hidup saya dan keluarga saya. Kalau saya bilang iya, saya dikeluarkan. Tetapi adakah masih kebenaran di dalam hidup kita supaya Yesus tetap utuh, tidak tergores kuasa pribadinya dalam hidup kita? Karena kalau setiap kita menyangkal Tuhan, berbohong, berdusta, itu membuat kapasitas Yesus itu menurun dalam hidup kita. Saya kasih tahu saudara supaya saudara lihat kalau orang-orang yang mau berjaga dan berdoa itu akan tetap stay, tetap tinggal, tetap terus berada bersama dengan Tuhan. Situasi apapun yang menggoda tidak akan bisa sampai Tuhan dilengserkan. Saya mengerti memang ada banyak orang karena kehidupan ini harus bergeser dari iman. Saya mendengar ada orang yang karena satu dan lain hal dia harus meninggalkan iman Yesus dan dia harus beralih kepada yang lain. Aduh, Bapak Ibu, saya aja hanya sebagai hamba Tuhan itu sedih mendengarnya, apalagi Yesus. Tetapi Tuhan berkata, apa akibat orang yang menyangkal Yesus atau tidak mengakui Yesus di dalam dirinya? Pertama, Injil Lukas pasal 12 ayat 8 dan 9. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Iya, kalau kita mengakui Yesus di depan manusia, maka dia anak akan mengakui kita di hadapan para malaikatnya. Tapi barang siapa menyangkal Yesus di depan manusia, ia akan juga menyangkal kita di depan malaikat-malaikatnya. Saya kasih catatan di sana. Ini berdampak pada kehidupan kita sekarang. Ketika engkau tetap berkata Yesus, engkau segalanya dalam hidupku, aku mengandalkan engkau. Walaupun situasi kondisi ini memungkinkan aku harus tidak mengakui engkau, tapi aku masih mau tetap. Kenapa? Berdampak pada saat kita. Tuhan berkata bahwa setiap orang percaya itu diikuti, didampingi oleh malaikat. Semua kita ini ada malaikatnya. Yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dengar baik. Kita ini ada malaikatnya. Tapi kalau engkau sekali menyangkal Yesus, Yesus berkata kepada malaikatnya, ini orang aku sudah tidak kenal. Malaikatnya nyingkir. Hilanglah penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Karena Yesus berkata, tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Karena setiap kita ini ada malaikat Tuhan. Sekali saudara tidak mengakui Yesus, menolak dan melawan, menentang, itu pasti akan terjadi yang Tuhan ngomong ini. Aku akan menyangkal dia di hadapan malaikat-malaikatnya. Apalagi nanti besok. Apalagi yang dalam kekekalan. Ada yang berani menentang Yesus masuk surga. Malaikatnya bilang, ada catatan, namamu udah ada.
Karena dia sudah bilang, dia sudah menyangkal engkau di depan kami. Bisa begitu loh Bapak Ibu. Jadi betapa hebatnya kalau saudara berjaga-jaga dan berdoa. Ini penting Tuhan kasih tahu kepada Petrus dan sekarang kepada kita. Yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Iya, persoalan banyak orang berdoa, Bapa, lindungilah kami. Itu persoalan pemanggilan Bapa. Itu tergantung dari berapa tebal, berapa berbobotnya engkau mengakui Yesus di dalam dirimu, dalam diri kita. Semakin kuat kita mengandalkan Yesus, semakin diakui oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau menyangkal anak, ia itu adalah orang yang tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia memiliki bapa. Ketika saudara berkata, Bapa, sempurnakanlah kasih-Mu. Wah, itu dengan mudah. Kenapa? Karena Bapa kita miliki. Itu menjadi kepunyaan kita. Jadi kenapa seringkali banyak orang Kristen, orang percaya yang tidak sampai pada sebuah pengetahuan yang benar tentang kepemilikan Bapa. Karena tidak serius dengan Yesus sebagai juru selamat. Itu yang penting Bapak Ibu. Kita hanya kadang-kadang kalau lagi butuh Yesus ya sudah baru panggil nama Yesus. Kalau lagi happy lupa Yesus. Kalau lagi tidak happy baru cari. 3 minggu lalu saya kasih tahu, Yesus biasanya orang jadikan seperti payung. Kalau lagi hujan dipakai, tidak hujan kasih di pojok. Tapi Yesus itu harus menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Dalam waktu susah masih tetap Yesus. Amin. Waktu senang tetap Yesus. Waktu dalam kepicikan tetap Yesus. Kok tidak amin banyak? Kalau waktu senang amin. Tapi kalau dalam kepicikan amin tetap Yesus. Loh kecil banget. Harus susah senang Yesus segalanya dalam hidupku. Ketika saudara berkata itu maka kepemilikan terhadap diri Bapa ada di dalam engkau. Yang ketiga 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Iya, kepemilikan itu bisa kita punya. Benar gak? Tetapi kalau yang satu ini ketika engkau mengaku Yesus sebagai Tuhanmu, maka Allah berdiam di dalam diri kita. Kalau tadi, kalau kita mengaku Yesus, Bapa menjadi milik kita. Kita jadi milik Bapa. Tapi ini, itu sangat dalam. Ketika kita mengaku Yesus, engkau segala-galanya dalam hidupku. Maka Allah berada di dalam dia. Dan dia berada di dalam Allah. Dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa Allah itu kasih. Jadi nampak orang yang cinta Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu akan terekspresi dalam hidupnya apa? Kasih Bapa. Inilah yang perlu kita belajar Bapak Ibu. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Nah, perhatikan Tuhan memberikan contoh bagaimana dia mengalami kemenangan di dalam pencobaan. Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita baca dulu ayat 1 sampai yang ke-2. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Iya, saya lihat-lihat di mana letak kehebatan Yesus. Bukan karena dia Allah, tetapi dia sangat taat kepada keinginan Bapa. Yaitu apa? Berdoa
ditambah dengan berpuasa. Kalau cuma berpuasa aja, itu banyak orang bisa. Tapi kalau dilakukan di dalam doa, nah ini yang tidak banyak yang bisa. Maka Yesus mengandalkan Roh. Ketika dia berdoa dan berpuasa selesai, Roh membawa dia ke padang gurun. Untuk apa? Rupanya dia untuk dicobai, ayat 3 dan 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Iya, jadi waktu pencobaan itu datang tepat persis yang menjadi kebutuhan Yesus. Dan dia anak Allah, dia adalah Allah, dia tunduk dan nurut kepada pimpinan Roh Kudus, berarti dia sangat berkuasa. Sangat berkuasa. Ketika dia dalam keadaan lapar disuruh iblis, buatlah roti dari batu-batu ini. Mudah atau sulit? Mudah. Yesus pencipta langit dan bumi kok. Buat batu jadi roti bisa apa tidak? Apalagi dalam keadaan lapar. Waduh, udah pasti roti Swiss, roti apa yang enak di Semarang tuh pasti lewat. Nah, ini yang buat Tuhan loh. Masa nggak bisa? Bisa. Tapi Yesus menang terhadap pencobaan dalam hal makan. Tidak terpengaruh karena dia berkata, dan ini yang saya katakan arti dari berjaga-jaga. Dia berjaga dalam hidupnya aktif bukan pasif. Apa itu? Dia berkata ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Bapak Ibu, iblis menawarkan banyak cara untuk mendapatkan bagaimana supaya kita dapat money, dapat uang untuk beli makan. Apalagi sekarang ini dalam keadaan sulit. Semua orang kepengen dapat uang, tetapi caranya apakah lewat firman atau lewat perkataan iblis? Saudara harus punya kapasitas ini, makanya berjaga-jaga itu bukan dalam hal soal finansial. Dalam berjaga-jaga itu bukan dalam soal pikiran yang bagus, pikiran yang pintar. Bukan, tetapi berjaga-jaga di sini. Apakah engkau nurut pakai firman Tuhan atau tidak? Dan Yesus adalah firman. Bagaimana supaya firman bisa dalam hidup kita? Harus dibaca. Harus dipraktekkan. Kita seringkali berjaga-jaga cuman soal apa? Pasif, memperhatikan. Oh, yang maksud Tuhan tuh begitu. Tapi tidak mau aktif melakukan, maka kita seringkali jatuh bangun di dalam pencobaan. Dan kalau pencobaan ini dalam kaitannya hubungan dengan Yesus, ini yang saya katakan mengerikan. Kalau kita menentang, kita melawan, kita menyangkal dia, ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Makanya kita harus rajin firman. Rajin berdoa, itu satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan inginkan supaya kita bisa berjalan di tahun 2021 ini dengan keberhasilan. Kenapa makanan? Karena ini menjadi penghantar dosa akhir zaman. Tuhan yang bilang pada akhir zaman nanti orang akan makan, minum, pesta, pora. Bisa menang? Persoalannya di sini Bapak Ibu, persoalan ada di sini. Makanya kalau kita sudah latihan yang satu ini, maka yang lain kita akan pasti menang. Pencobaan apapun, ini pencobaan yang paling berat. Soal makan, minum. Banyak orang bisa setia di gereja, bisa oke. Tapi kalau soal yang satu ini, dibela-bela nih. Dibela-belain pokoknya bagaimana caranya. Dalam keadaan benar atau tidak benar, yang penting dapat uang untuk makan. Waduh, ini cilaka Bapak Ibu. Makanya kita harus banyak berdoa.
berjaga-jaga pakai firman. Yang kedua, kemenangan Yesus terhadap pencobaan ini dalam hal popularitas dan kesombongan. Ayat 5 sampai yang ke-7. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya. Ini soal popularitas. Kalau orang sudah populer itu biasanya diikuti dengan kesombongan. Bisa gak Yesus loncat? Bisa aja. Oh, dia maha kuasa kok. Tapi iblis bilang pakai firman, ada tertulis mengenai engkau. Kalau engkau perintahkan para malaikatnya bisa untuk menantang engkau kalau engkau loncat. Maka kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Bisa? Bisa. Apalagi waktu itu dilihat, oh, itu kan bait Allah. Ada mungkin beberapa banyak orang yang datang beribadah. Bisa? Bisa. Waktu Yesus loncat. Terus tidak apa-apa. Wah, orang akan bertepuk tangan. Ini jago. Siapa tuh ini? Yesus tidak mengambil popularitas yang sifatnya rendah. Kemuliaan yang sifatnya rendah. Karena Yesus tahu dia akan mencari dan dapat kemuliaan yang dari Bapa. Asalkan tidak nurut pada apa kata iblis. Tapi nurut pada apa kata Bapa. Yesus tahu. Makanya Yesus berkata ada tertulis. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Banyak orang kepengen mendapatkan popularitas. Akhirnya coba-coba. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti jaga. Sudah tahu bahaya. Sudah tahu itu bisa menjerat. Sudah tahu itu bisa membuat kita jatuh dalam pencobaan. Robos saja. Makanya penting kita ngerti firman Tuhan yang banyak. Supaya setiap kita melakukan kegiatan dan aktivitas selalu Tuhan di nomor satukan. Apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Seringkali kita kepengen dimuliakan, tapi bukan karena waktunya Tuhan. Seringkali kita kepengen menjadi orang yang populer, tapi bukan karena keinginan Tuhan. Karena ujung-ujungnya akan menjadi sombong. Dan kalau sudah sombong itu jerat iblis untuk membuat Tuhan melawan menjadi penentang kita. Bapak Ibu. Itu yang kita harus belajar hari-hari ini. Supaya kita mengerti bahwa kalau kita berjaga-jaga dan berdoa. Kita bisa terhindar dari pencobaan yang mengseret kita pada makan, minum dan pesta pora. Dan ini ujung-ujungnya pasti dosa. Yang kedua. Supaya kita terhindar dari pencobaan yang akan menjatuhkan kita. Apa itu? Popularitas, kemuliaan dunia berakibat kepada kesombongan. Lihat ini yang ketiga. Yesus menang atas pencobaan dalam hal keinginan duniawi. Ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iya, kali ini Yesus bukan hanya menyodorkan kebenaran lewat firman-Nya. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan bagi kehidupan orang percaya. Bagaimana supaya orang percaya rontok, jatuh dalam pencobaan. Iblis tawarkan. Lihat, kamu sudah melihat keindahan dunia ini? Sederhana. Sembahlah aku, maka aku berikan semua ini kepadamu. Cuma soal kamu sembah aja sama aku, cukup. Kalau sudah menyembah iblis, itu artinya sudah
menyangkal kepada Tuhan. Oh, semua orang suka dalam keadaan yang seperti sekarang. Semua kepingin supaya apa-apa menjadi miliknya dia. Supaya apa? Terhormat. Supaya hidup nyaman, hidup senang. Padahal itu adalah sementara. Yakobus pasal 4 ayat 4 katakan apa? Ini menjadi ayat andalan kita setiap kali saya khotbah. Yakobus pasal 4 ayat 4 katakan apa? Coba dibaca. Bunyi firman Tuhan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Iya, hati-hati Bapak Ibu. Kita bersahabat dengan dunia ini, menjadikan teman. Dunia ini kita jadikan teman, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu adalah musuh dari Allah. Keinginan duniawi ini benar-benar ditolak oleh Tuhan. Caranya, Tuhan berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis." Ketika setiap saudara menerima tawaran yang sifatnya duniawi, saudara harus punya kemampuan bahasa seperti Tuhan. Itulah berjaga-jaga yang aktif. Kalau berjaga-jaga yang pasif, itu nanti seperti Hawa. Ketika iblis tawarkan, ini buah tuh enak. Hawa, kowe lihat sendiri. Memberikan pengetahuan. Nanti kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang benar mana yang jahat. Hawa lihat-lihat, kok enak dipandang ya. Nah, padahal awalnya Hawa bilang apa? Tidak, Tuhan berkata bahwa tidak boleh makan buah itu. Yang lain boleh kecuali yang satu ini. Kalau tidak kami akan mati. Oh tidak, kamu nanti tidak akan mati. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Waduh, itulah orang kalau tidak punya firman yang benar. Akan mendapatkan tawaran iblis dengan gampang, dia terbabit. Caranya harus bagaimana? Untuk menghindarkan diri dari pencobaan ini. Berjaga-jaganya gimana? Punya keberanian berkata, "Enyahlah iblis." Seringkali pikiran kita tuh mengganggu kita, benar gak? Yang pria-pria, waduh, ada roh najis. Tapi kita tidak. Kalaupun itu ada, kita harus tolak. Tidak, dalam nama Yesus. Pikiran harus dibuang. Para manusia, orang-orang zaman sekarang, pikirannya selalu duniawi. Bagaimana supaya dapat, bagaimana supaya memiliki, bagaimana supaya kaya, bagaimana supaya hidup melimpah, hidup senang. Itu harus kita minta kepada Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, katakan, "Enyahlah engkau dari pikiranku. Saya hanya mau maju bersama dengan Tuhan. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan." Apa itu? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia kita berbakti. Tidak ada kepada yang lain. Maka hidupmu akan terjaga dalam perjalanan hidup kita selama tahun-tahun ke depan. Saya bilang sama teman-teman pelayan Tuhan, kita tidak usah target panjang-panjang. Target kita dalam pelayanan hanya per tahun. Per tahun habis, kita buat lagi. Kenapa? Karena berjaga-jaga di sini kaitannya dengan firman Tuhan minggu lalu. Itu persoalan waktu. Bahwa Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Tidak usah program jauh-jauh. Orang berpikir ini pendeta yang mulai pesimis. Tidak. Justru kita program 1 tahun tapi kita buat yang terbaik. Seolah-olah Tuhan sudah mau datang besok. Kita buat sekarang yang terbaik. Orang usah mikir 10 tahun mau jadi apa. Orang usah. Kita berpikir bagaimana kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan dan kita tidak gagal dalam perjalanan iman ini kepada Tuhan. Amin. Shalom, shalom.